Kita bertemu kembali dalam mata kuliah analisis regresi. Bahasan kita hari ini tentang regresi linear sederhana mengenai inferensianya. Kita tahu ada 4 tahapan dalam analisis regresi. Yang pertama adalah identifikasi dan pembentukan model. Yang kedua, penaksiran parameter. Yang ketiga, pengujian signifikansi parameter. Dan yang keempat, pemeriksaan kebaikan model dan pemeriksaan asumsi. Nah, inferensi ini adalah tahapan yang ketiga, pengujian signifikansi parameter. Kita dalam regresi linear sederhana ada beta 0 dan beta 1 parameter kita. Kita sudah menaksir nilainya. Dan sekarang kita akan menguji apakah beta 1 ataupun beta 0 itu signifikan atau tidak. Ada 3 jenis hipotesis yang bisa kita pakai untuk menguji signifikansi beta 1. Yang pertama ini disebut sebagai uji dua arah. Hipotesis yang kita gunakan H0 beta 1 sama dengan 0 melawan H1-nya beta 1 tidak sama dengan 0. Ini kita gunakan pada saat kita tidak punya teori yang menunjukkan arah pengaruh dari X terhadap Y. Jadi dia bisa positif atau bisa negatif. Kita akan gunakan uji dua arah. Tapi pada saat kita sudah punya teori yang mengatakan pengaruh X terhadap Y itu positif atau negatif, kita bisa menggunakan hipotesis yang di poin B atau poin C. Kalau teori mengatakan pengaruh X terhadap Y itu positif, kita akan susun hipotesisnya H0 adalah beta 1 kecil sama 0 dan H1-nya beta 1 lebih besar daripada 0. Sedangkan yang satu lagi, kalau teori mengatakan pengaruhnya negatif, kita akan susun hipotesis H0 beta 1 besar sama dengan 0 dan H1-nya adalah beta 1 kecil dari 0. Untuk menguji hipotesis ini, kita gunakan statistik uji, yaitu T bintang yang dihitung dengan beta 1 cap dibagi S beta 1 cap. S beta 1 cap itu adalah standar deviasi dari taksiran parameter, standar deviasi dari beta 1. Nah, kriteria uji yang kita gunakan adalah, kalau kriteria uji kita menggunakan tingkat signifikansi tertentu, kita sebut alfa, kita akan tolak H0 kalau hipotesis kita begini, kita tolak H0 kalau nilai mutlak T bintang lebih besar daripada nilai mutlak T tabel. Dengan tingkat signifikansinya adalah, tingkat kepercayaannya adalah 1 min alfa per 2 dan derajat bebasnya n min 2. Sedangkan kalau kita menggunakan hipotesis yang B, maka kita akan tolak H0 kalau nilai T bintang lebih besar daripada T dengan tingkat kepercayaannya 1 min alfa. Karena ini satu arah, jadi alfa tingkat signifikansinya dengan derajat bebasnya sama n min 2. Dan kalau pakai hipotesis yang C, maka kita akan tolak H0 kalau nilai T bintang lebih kecil daripada min T 1 min alfa, derajat bebasnya n min 2. Nah, apa kesimpulan dari kita menolak H0? Kalau H0 kita tolak, maka dengan tingkat signifikansi alfa, terdapat hubungan linier antara variabel X dengan variabel Y. Ini artinya ada pengaruh signifikan dari variabel X terhadap variabel Y. Kita tahu kalau H0 ditolak itu artinya beta 1 tidak sama dengan 0. Jadi kalau kita punya model YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI tambah epsilon I, kalau beta 1 tidak sama dengan 0 berarti memang X punya pengaruh terhadap Y. Kita lihat contoh yang di buku Netter, di data Westwood Company. Kita hitung dengan rumus yang ada, kita akan dapatkan T bintang 42,58. Dan kita periksa tabel T dengan alfanya 5%, berarti 1 min alfa per 2-nya 0,975. Datanya ada 10, berarti derajat bebasnya 8. Kita dapatkan nilai di T tabel 2,306. Kita punya sekarang T tabel lebih besar daripada, T bintang lebih besar daripada T tabel. Itu artinya kita akan tolak H0. Atau kalau misalnya kita punya yang satu arah, uji satu arah, kita juga dapatkan nilai T bintang lebih besar daripada T tabel. Jadi sama kesimpulannya, tolak H0. Itu artinya terdapat hubungan linier antara jumlah spare part yang diproduksi dengan jumlah jam kerja yang dibutuhkan. Atau kita juga bisa mengatakan kalau jumlah spare part yang diproduksi itu signifikan mempengaruhi jumlah jam kerja yang dibutuhkan. Nah, uji T yang kita lakukan itu setara dengan uji F. Berikutnya kita akan lihat seperti apa uji F untuk menguji signifikansi parameter. Nah, untuk melakukan uji F, kita akan gunakan pendekatan ANOVA. Nah, dasar dari ANOVA itu adalah partisi dari sum of square total dan derajat bebasnya.
kita punya, kalau melihat penyimpangan nilai Y itu, kita punya hubungan seperti ini. YI sama dengan YI min Y bar. Itu bisa dipecah menjadi YI min YI cap ditambah YI cap min Y bar. Jadi kalau kita lihat, ini kan sebenarnya kita menambahkan min YI cap tambah YI cap sama dengan ruas kiri ya. Nah, kalau kedua ruas kita kuadratkan, kita akan dapat begini. Sebenarnya, kalau kita kuadratkan kedua ruas, lalu kita jumlah, kita akan punya seperti ini. Y cap kurang Y bar kuadrat. Dan ini kalau kita buka ruas kanan, kita akan punya sigma dari ini kuadrat, tambah sigma ini kuadrat, tambah 2 kali sigma ini kali sigma ini. Dan kita bisa buktikan kalau yang suku 2 kali sigma YI min Y cap dan Y cap min Y bar itu sama dengan 0. Jadi tersisa hanya yang ini. Hanya jumlah yang kuadrat-kuadratnya saja ini. Sigma YI min Y bar dikuadratkan sama dengan sigma YI min YI cap dikuadratkan tambah sigma YI cap min Y bar dikuadratkan. Ini ruas kiri kita sebut sebagai SST, total sum of square. Yang ruas yang di sini ruas kanan suku pertama kita sebut SSE, sum of square error. Di sini bahasanya digunakan error, tapi sebenarnya yang dimaksud di sini adalah sum of square residual. Kita bisa melihat dia dihitung dari YI min YI cap. Ini kita tahu adalah residual. Dan ini sebenarnya maksudnya adalah residual. Lalu ditambah YI cap min Y bar. Gitu kan. Ini disebut SSR, sum of square regression-nya. Nah, derajat bebas masing-masing untuk SST, derajat bebasnya adalah N-1, banyak data dikurangi 1. Untuk SSE, derajat bebasnya adalah N-2. Lalu SSR, derajat bebasnya adalah 1. Nah, untuk menghitung ini, SST bisa kita hitung sesuai rumusnya, sigma YI min Y bar dikuadratkan. Dan itu bisa dihitung dengan cara seperti ini juga. Sama dengan sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI dikuadratkan dibagi N. Sedangkan SSR, yaitu sigma YI cap min Y bar dikuadratkan, bisa kita hitung juga dengan rumus seperti ini. Dengan beta 1 cap itu adalah taksiran untuk beta 1. Dia beta 1 cap kuadrat dikalikan sigma XI min sigma XI dikuadratkan dibagi N. Nah, untuk memahami yang ini, kita bisa lihat ilustrasi berikut. Nah, ini kita punya data. Ini nilai observasi kita, YI. Ini kita punya garis yang menunjukkan rata-rata dari nilai Y. Nah, lalu kita punya persamaan garis regresi, yaitu kita menotasikan dengan YI cap. Nah, yang disebut penyimpangan total, itu adalah penyimpangan dari nilai observasi ke rata-ratanya. Ini adalah yang totalnya. Ini nanti berarti yang sumbernya yang total. Nah, lalu ada di sini garis regresi, jarak dari YI ke, berarti di sini adalah YI cap ya. Jarak dari YI ke YI cap ini, dia nanti akan membentuk yang residualnya. Penyimpangan untuk residual, lalu yang dari YI cap ke rata-rata, ini akan membentuk penyimpangan untuk regresi. Jadi ini membentuk SSR, ini membentuk SSE, dan ini membentuk yang SST. Nah, selanjutnya kita lihat tabel ANOVA-nya. Kita tadi sudah mengenal, melihat ada sum of square regression, sum of square error. Nah, pada saat nilai sum of square ini kita bagi dengan derajat bebasnya, kita akan mendapatkan mean square-nya. MSL, mean square of regression-nya adalah SSR dibagi 1, pada derajat bebas untuk regresinya 1. Lalu MSE itu adalah SSE dibagi N-2, karena derajat bebas untuk error, residualnya adalah N-2. Nah, nanti kita bisa melengkapi tabel ANOVA-nya untuk regresi linear sederhana. Jadi sumber variasinya itu ada 3, yang tadi penyimpangan dari garis rata-ratanya, regresi, error, dan nada total. Regresi, SS-nya, sum of square-nya adalah seperti rumus yang tadi, sigma YI cap min Y bar dikuadratkan. Untuk errornya, sigma YI min YI cap dikuadratkan. Lalu total, berarti adalah sigma YI min Y bar dikuadratkan dengan derajat bebas masing-masing.
Mean square-nya yang dikasih nama MSR dan MSI. Lalu ada ekspektasi mean square-nya. Untuk MSR, ekspektasinya adalah sigma kuadrat tambah beta 1 kuadrat dikali sigma XI min X bar dikuadratkan. Untuk MSE, ekspektasi MS-nya adalah sigma kuadrat. Lalu, dari perbandingan nilai MSR dan MSI, kita akan dapatkan statistik yang kita sebut F bintang. Itu dihitung dengan MSR dan MSI. Nanti inilah yang kita gunakan untuk menguji signifikansi parameter dengan uji F. Nah, kita lihat nanti tabel tersebut kita gunakan untuk menguji hipotesis yang ini tadi, signifikansi parameter. Statistik uji yang kita gunakan, uji F, kita notasikan dengan F bintang statistiknya, MSR dibagi MSI. Dia akan berdistribusi F dengan derajat bebas pembilangnya adalah 1, derajat bebas penyebutnya adalah N-2, sesuai derajat bebas di sini. Untuk regresi 1, untuk errornya N-2. Nah, kriteria ujinya nanti adalah kita akan tolak Hanol pada saat F bintang lebih besar daripada F tabel untuk tingkat signifikansi alfa. Kalau H0 ditolak, itu artinya untuk tingkat signifikansi alfa ada hubungan linear antara X dengan Y, atau terdapat pengaruh yang signifikan dari X terhadap Y. Kita lihat contohnya untuk data Westwood Company. Kalau sudah dihitung, kita akan dapatkan nilai SSR-nya 13.600, SSE-nya 60, totalnya penjumlahan dari ini, derajat bebasnya 1 dan 8. Derajat bebas itu mesti ini tambah ini harus sama dengan derajat bebas untuk total ya. MSR-nya ini bagi ini, MSE-nya ini bagi ini. Ketemu F bintangnya ya adalah ini dibagi ini. Kalau kita periksa tabel, kita lihat untuk alfa 5%, derajat bebasnya 1 dan 8, kita akan dapatkan nilai F tabelnya 5,32. Kita lihat kalau nilai F bintang lebih besar daripada F tabel. Jadi kesimpulannya adalah tolak H0. Itu artinya jumlah spare part yang diproduksi signifikan mempengaruhi jumlah jam kerja yang dibutuhkan.